warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Kita ke absensi. Siapa yang pada perempuan hari ini tidak hadir? Dua orang. Ya. Alasan tidak hadir dua orang? Sakit. Siapa yang sakit? Marcel sakit. Terus? Oh, di sini. Di sini. Ya, kita doakan semoga yang sakit bisa disembuhkan. Cepatnya dia sembuh. Yang izin, ya kita lanjut ke materi, yaitu bab 2, berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional sakit matanya. Tujuan pembelajaran yaitu di mana adik-adik mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan. Menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Kemudian ketika kalian menghadapi suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan, tentunya kalian menentukan strategi. Ya. Apa itu strategi? Mengapa dalam menemukan solusi kalian perlu menentukan strategi? Misalnya adik-adik dalam perjalanan ke sekolah naik kendaraan bermotor, tiba-tiba motornya bocor. Untuk sampai di sekolah, bagaimana caranya? Tolak motor. Ya, ikut sama teman atau bawa motornya. Tinggalkan. Ya, simpan di bengkel dulu. Nanti pulang dari sekolah baru mau bekerja. Karena kalau adik-adik menunggu motornya untuk dikerjakan dia punya ban, mungkin terlambat ya. Ya, di sini ada, bisa dilihat tentang konsep di berpikir komputasional. Di sini terbagi dua, yaitu algoritma dasar dan struktur data. Di mana algoritma dasar ini ada searching dan sorting. Kemudian struktur data ada start and queue. Ya, kita lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Melalui berpikir komputasional, kalian akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika. Bukan berpikir seperti komputer, karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah menyelesaikan masalah untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasional ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Di sini ada contohnya, yang dimana kegiatan sehari-hari itu dibantu oleh teknologi komputer. Contohnya itu robot. Robot di sini melayani penjual di restoran. Nah, pernah lihat tidak? Pernah tidak dilihat di televisi barangkali? Yang melayani manusia itu adalah robot. Ya. Nah, ini termasuk salah satunya juga. Ya, untuk berpikir komputasional ini ada 4 fondasi yang dikenal dalam informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan olah. Yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting
dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Misalnya adik-adik abstraksi di sini contohnya kalian disuruh orang tua cari kunci motor. Kira-kira kalau disuruh cari kunci motor, kamu fokus yang lain selain cari kunci motor atau tidak? Tanya, cari dulu kunci motor dalam kamar. Kamu akan fokus cari kunci motor atau bongkar-bongkar yang lain, cari baju? Hah? Ya jelas, adik-adik pasti akan fokus cari algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik, langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Jika langkah yang untuk ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, sehingga optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. Oke, kemudian yang keempat adalah pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Atau pencarian. Ya. Di sini adik-adik pernah mencari barang-barang yang kalian inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh yang pertama yaitu, pernahkah kalian merasa kebingungan saat mencari sebuah buku di lemari buku kalian, atau bahkan di perpustakaan? Ya. Misalnya adik-adik masuk di perpustakaan, pasti niatnya kalian mencari semua buku atau satu buku atau beberapa buku. Ya. Misalnya adik-adik fokus satu buku lah, buku informatika. Nah, yang jelas pasti akan fokus mencari buku informatika. Caranya ada yang langsung dapat, ada yang masih takut-takutan dulu baru dapat, ada yang bertanya-tanya dulu baru dapat. Nah, itu kira-kira Adapun aktivitas kita pada searching ini yaitu tebak angka. Bisa dilihat ini. Tebak angka. Untuk memahami masalah pencarian, kalian akan bermain tebak angka. Pada saat bermain, cobalah untuk memahami permainan tersebut dan identifikasi aspek-aspek masalah pencarian pada permainan tersebut. Carilah strategi terbaik untuk menemukan angka yang dimiliki oleh teman kalian dengan jumlah pengecekan sedikit mungkin. Ya, jadi di sini adik-adik kalian misalnya contoh dari angka 1 sampai 100. Jadi caranya berpasangan, dua-dua orang. Ya, dua-dua orang tebak angka apa yang ada di hatinya. Nah, di sini ada contoh. Jadi kalian yang menebak, kan dua orang kan? Satu, saya angka misalnya sekian. Yang satu menebak. Ya. Misalnya angkanya kalau saya bilang sekian, misalnya 50. Di hatinya 50, berarti betul. Berarti langsung didapat. Pak, bagaimana kalau belum dia dapat? Nah, ini ada yang kedua. Misalnya dia bilang 70. Angka milikku lebih kecil. Jadi di bawahnya 70 kamu bilang. Nah, tadi kan contohnya 50 tadi toh. Dia bilang 70. Angka milikku lebih kecil. Atau kita pe angka lebih kecil, begitulah pakai bahasanya kamu saja. Kita pe angka lebih kecil.
Oh, 60. Saya angka lebih kecil. Bilang lagi dari 60 itu. Kalau dia bilang 50, ya betul berarti. Waktu 2 menit. Boleh? 2 menit cari temannya berkelompok. Tapi jangan kasih tahu. Ya. Jangan dikasih tahu itu angka. Jangan dulu. Nanti saya tunjuk siapa yang siap itu yang maju di depan. Boleh. Jadi itu saja pertanyaannya, ya. Tebak angka. Jadi yang satu ini sudah siap angkanya, nanti aku ganti. Ya. Kemudian tulis di buku. Oke. Angka-angkanya itu. Bisa dipahami atau masih bingung? Bisa. Hah? Ini saja kalau begitu dia bilang angkanya yang kamu sudah siapkan betul sudah berarti selesai. Tapi kalau belum kasih dia, kasih clue begitu. Kamu tebak. Boleh? Ada siap? Nabila siap? Dengan ini? Ya, berarti bisa? Gampang ini, cuma tebak-tebak angka. Mana buku? Ini buku. Nah, nanti dicatat ya, yang tebak itu catat ya. Siap? Yang laki-laki juga, kamu dua. Ini ada contoh antara Binti dengan Andi. Nah, jadi Binti menjawab, menebak, bukan menjawab, menebak. 50. Andi bilang angka milikku lebih kecil. Binti bilang 30. Andi bilang angka milikku lebih besar. Binti bilang 40. Andi bilang angka milikku lebih kecil. Binti bilang 35. Baru Andi bilang benar. Begitu saja. Oke? Ada siap? Jadi saya melihat dia punya itu ya. Penebak-penebakannya sampai tebakan keberapa baru dapat. Catat ya, yang tebak catat. Ya. Iya. Iya. Siapa yang siapa punya yang kita pakai? Kita. Siapa yang tebak? Ini. Oh, jadi kita tebak. Tapi kita yang baca. Oke, ayo. 60. Ya, bisa lagi. Apa? Sedikit apa? Lebih besar atau kecil? Lebih besar lagi. 15. Ya, benar. Tepuk tangan. Lima kali penebakan. Oke, makasih. Asalnya dah. Siapa lagi? Yuk, Nabila. Ya, kamu dulu siap. Ya, oke, siap. Oke, mulai. 25. Lebih besar. Tulis 25. Ya. 31. Lebih besar. Apa itu? 40. Lebih kecil. 65. Lebih kecil. 60. Lebih kecil. Ya. 40. Lebih kecil. 35. Lebih besar.
Tulis tadi. Lebih kecil. Lebih kecil dari 38 gitu. Nah. Ya. Berapa kali tebakan itu? 9. Jangan diambil. Pertanyaan mengenai diskusi tadi, tebak-tebak angka. Nah, di sini pertanyaan kedua, apabila menjalankan strategi yang tepat, berapa kali jumlah maksimal tebakan yang benar-benar ia perlukan? Nah, tadi kelompoknya Jupiter berapa kali? 5 kali tebakan. Kemudian kelompoknya Nabila tadi, ya 9 tebakan. Jadi itu strateginya ya. Itu sudah masuk strategi di dalam menebak angka tadi. Nah, karena Nabila tadi menebak angka terlalu jauh. Kalau ini tadi kita menebak angkanya apa? Menebak. Kalau Nabila punya dia bilang karena terlalu jauh, jadi tebakannya itu lama baru didapat, gitu kan? Nah, kalau kita punya tadi lebih cepat dari sana, kenapa? Ya, sana juga ke situ sebenarnya juga. Ya. Jadi tebakannya kita agak mendekati ya, jadi agak cepat. Kemudian, apakah strategi kalian berbeda dengan strategi yang dilakukan teman kalian? Ya, jelas. Berbeda tadi kan? Strategi paling bagus apa yang dapat kalian temukan untuk menentukan angka dengan jumlah tebakan paling sedikit? Jadi apa strategi menebak itu angka paling sedikit lah? Jadi kan tadi 5, sana 9. Kira-kira kalau tebakannya 3 kali saja, bagaimana strateginya itu? Misalnya tadi ini 5 tuh, kira-kira kalau di bawah 5 kan bisa saja. Oh tadi kamu jajarnya ke 50. Nah cuma oh gitu. Berarti 1 sampai 100 kalau kita tebak-tebakan 1 sampai 50 berarti kita ambil bagian pertengahan. Jadi di saat dia bilang terlalu besar, ya berarti kita turunnya jangan juga terlalu jauh. Misalnya tadi berapa tadi anak punya tadi, Nabila punya angka berapa tadi? 37 toh. Tebakan pertama berapa? 25. Dia bilang tadi lebih besar. Nah, Nabila ambil, begitu dia bilang lebih besar, Nabila bilang berapa tadi? Kayaknya 70 kali ya? Langsung terlalu jauh. Dia 25, yang kedua 31. Boleh bilang masih besar lagi. Dan sebagai 80. Oh ya. Oh bentar. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tidak dimengerti? Insya Allah kita ketemu pekan depan. Oke. Insya Allah kita ketemu Sabtu depan pada materi bagian B yaitu pengurutan atau sorting. Ya. Terima kasih adik-adik sudah menjalankan pembelajaran. Kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.